Puji Tuhan. Nah, bulan ini kita udah sama-sama banyak mendengar, banyak belajar, duduk bersama mengenai hati nurani, ya, mengenai pure heart, hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni gitu ya. Dan saya percaya ini timely sekali, ya. Ini sangat diperlukan karena kalau kita berbicara tentang hati nurani yang murni, artinya juga berbicara tentang hal-hal lainnya yang memang terkait kekristenan itu nggak terkotak-kotak ya, kotak ini, kotak itu gitu ya. Tetapi semua saling terkait dan semua saling memiliki efek dominonya gitu ya. Dan semuanya membentuk circle, semuanya membentuk satu kesatuan ya yang saling menguatkan. Jadi kalau nanti saya juga bicara hal-hal yang lain, ya, walaupun kita punya waktu yang cukup singkat, kita mau lihat sama-sama ya. Nah, sekitar minggu lalu ya, Pak Theo udah ngobrol soal hati nurani yang murni seperti di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-8 ya. Dan memang kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita harus pergi ke sana. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kalimat mereka akan melihat Allah ini menjadi sangat penting karena melihat Allah berbicara tentang banyak hal, ya. Ini menjadi bagian yang penting dan Tuhan Yesus kasih clue buat kita, ya, bahwa sangat berbahagia kalau kita bisa melihat Allah dan ada kondisi yang perlu kita penuhi, yaitu kita perlu hati nurani yang murni, ya, a pure heart. Nah, kalau kita melihat agak maju kepada Paulus juga beberapa kali ya menyebutkan soal hati nurani yang murni ini. Jadi dia mengatakan di dalam Kisah 23 ayatnya yang pertama ya, bagaimana dia hidup di dalam hati yang nurani, dengan hati nurani yang murni ini ya. Dia katakan sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Nah, jadi agak dekat ya, hati nurani yang murni melihat Allah, dan kalau kita mau hidup di hadapan Allah, kita perlu hati nurani yang murni, ya. Kita tahu dong kalau kita bawa kesalahan, kita bawa dosa. Nah, gimana caranya kita bisa ketemu Allah? Karena ya firman juga katakan orang yang suci hatinya ya akan melihat Allah. Kalau dan ada juga di bagian lain firman yang katakan bahwa tanpa kekudusan ya mustahil kita ketemu Tuhan. Ini sangat benar karena waktu kita simpan sesuatu, kita tahu itu salah, kita tahu itu nggak benar gitu ya. Tapi kita karena kita mau gitu, karena itu menyenangkan, kita keep dan akan sangat sulit untuk kita ketemu dengan Tuhan. Ya, waktu kita mau dekat sama Tuhan, pasti ada tuduhan gitu ya. Nah, Paulus juga ngomong di dalam Kisah 24 ayat yang ke-16, dia ulangi lagi di dalam ayat ke-16, dia katakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Ternyata untuk hidup dengan hati nurani yang murni itu ya, kita perlu untuk ada di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Jadi nggak cuma di hadapan Allah aja. Kalau kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, pasti kita bisa hidup dengan terbuka ya, mata bisa tatap mata juga gitu ya. Tidak ada yang perlu disembunyikan di hadapan manusia ya. Nah, kalimatnya bagus sekali ya. Yang dikatakan oleh Paulus adalah aku senantiasa berusaha ya. Nah, kalau kita perhatikan bukan aku berusaha aja, tapi aku senantiasa. Artinya ada constant, ada terus-menerus, usaha yang terus-menerus. Nggak berhenti-berhenti gitu ya. Yang dengan berkala teratur terus dilakukan. Dan bukan cuma keteraturannya, kita juga perhatikan kata berusahanya. Hati yang murni itu perlu diusahakan. Hati yang murni itu perlu usaha dari kita. Aku nggak benci siapa-siapa, rasanya nggak punya musuh deh, nggak marah sama siapa-siapa juga.
ya udah pasti deh hati nuraniku ya murni-murni aja gitu. Enggak ya saudaraku, dikatakan sebab itu aku senantiasa berusaha. Jadi hati nurani yang murni perlu kesengajaan, ya, perlu usaha dari masing-masing pribadi kita. Nah, kita lihat sebentar ya. Saya mau bacakan juga di dalam 2 Timotius pertama ayat yang ketiga. Oke, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ya, jadi Paulus katakan gini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Ternyata untuk melayani itu perlu hati nurani yang murni. Ya, saya nggak lanjutkan ayatnya, kita lanjut. Ya, jadi waktu kita mau melayani Allah, kita perlu pastikan bahwa kita punya hati nurani yang murni. Karena waktu kita mau melayani Allah, kita akan mendengarkan tuntunan dari Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen, waktu kita mengerti kita hidup di hadapan Allah, tadi kita udah lihat ayatnya, ya. Nah, kita tahu bahwa Allah itu kan nggak jauh-jauh dari kita. Allah itu ada di hati kita, ya. Untuk ketemu Tuhan kita perlu ya kembali kepada hati kita. Nah, artinya saya mau mulai lagi ya dengan kata-kata yang mungkin kita semua udah bosen gitu ya. Tapi saya mau mulai lagi bahwa kebutuhan utama kita adalah tinggal di dalam keintiman, tinggal di dalam persekutuan yang erat, yang dekat, tanpa sekat dengan Tuhan. Waktu kita bangun pagi, waktu kita mau tidur malam, di tengah kesulitan, di tengah kesenangan, ya dimanapun kita berada, pertanyaannya adalah apakah kita mengikut sertakan Tuhan dan apakah Tuhan bersama-sama dengan kita? Apakah kita masih stay before the Lord? Apakah kita sadar bahwa kita sedang bersama-sama dengan Tuhan, bahwa kita sedang tinggal di hadapan Tuhan? Waktu kita tinggal di hadapan Tuhan, apa yang terjadi gitu? Yang terjadi saya rasa nggak bisa enggak ya. Pertama-tama pasti kita ingat kasih Tuhan ya. Maka kita akan ngomong, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Fakta ini akan terus ya memperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Fakta ini akan membuat hati kita bersyukur dan menjadi tenang ya. Nah, keintiman, apa yang terjadi di dalam keintiman? Waktu kita memandang Tuhan, waktu kita tahu kita ada di hadapan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18 janji begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita lihat itu adalah proses ya. Nggak tiba-tiba, tetapi dari kecil, dari sedikit, dari samar menjadi semakin besar, semakin jelas, semakin terang. Ya, perubahan kita menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus ya, merupakan suatu proses yang terjadi ya waktu kita memandang Tuhan. Ya, kalau ditanya praktisnya gimana sih memandang Tuhan? Apa kita diam-diam aja di kamar gitu, pandang langit-langit, ngebayangin Tuhan? Saudaraku, waktu kita memandang Tuhan, artinya kita sedang memperhatikan Tuhan. Kita dengerin Dia bicara, kita lihat apa tindakannya, kita pelajari apa keputusannya, dan semua itu bisa kita dapatkan waktu kita membaca firman Tuhan ya. Jadi jangan tinggalkan pembacaan firman. Pembacaan firman merupakan hal yang sangat penting ya di dalam hidup kita. Karena waktu kita membaca firman, tentu dengan imajinasi kudus kita memandang Tuhan, kita bayangkan ya Dia katakan, aku mau menyembuhkanmu. Dia katakan, kamu harus kasih mereka makan. Dia katakan, imanmu sudah memberikan engkau kehidupan. Dia katakan, engkau harus mengampuni. Maka kita belajar tentang Dia. Maka kita mengenal Dia. Maka kita mengerti akan hatinya. Dan
pelan-pelan kita juga diubah menjadi seperti dia. Dan akhirnya apa yang terjadi pada dia, apa yang dia lakukan, pemikirannya, keputusannya, itu kemudian terimpartasi kepada kita. Ya, nah artinya di dalam keintiman kita, waktu kita ada di hadapan Tuhan, yang terjadi adalah kita kemudian di recreated, ya, kita diciptakan ulang. Saya mau katakan begini, in intimacy kita menerima ya identity. Ya, ternyata benar kita diciptakan segambar dengan dia. Pelan-pelan mulai muncul gambar itu. Pelan-pelan mulai muncul bentuk itu. Bentuk Yesus, ya. Kristus itu ada ternyata di dalam kita. Intimacy gives birth to identity. Ya, dan tentunya identitas kita itu akan melahirkan tanggung jawab, melahirkan responsibility kita. Saya mau tanya sebentar, dari siapa kita terima identitas kita? I am a boss, atau I am a princess, atau dari siapa? Ada orang yang terima identitasnya dari orang tuanya, kamu cantik, kamu pinter, ya. Kamu anak mama, kamu anak papa. Ada yang terima identitasnya setelah menikah dari suaminya. Ada yang terima identitasnya dari anak-anaknya. I am a good mother. Ya, tapi saya mau katakan hari ini pastikan bahwa kita terima identitas kita dari Tuhan. Nah, waktu kita sudah menerima identity kita, identitas kita, maka di sanalah ya waktu kita menyadari kita hidup di hadapan Tuhan, maka di sanalah ada motivasi, ada kecenderungan ya, tendensi untuk kita tinggal di dalam kemurnian. Hati yang murni, kita menjaga hati kita tetap murni agar terus bisa menerima tuntunan, agar terus bisa menerima ya arahan supaya kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik, menyenangkan hati Tuhan karena itulah kehendak Tuhan. Tadi jelas sudah dikatakan, Paulus katakan bahwa aku berusaha. Ya, jadi akan ada usaha dari kita untuk terus-menerus mengizinkan Roh Kudus meneropong ke dalam hati kita. Jadi waktu dikatakan aku berusaha, bukan semata-mata kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita tidak mungkin memiliki hati nurani yang murni tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan sebenarnya waktu kita di label kudus gitu ya, label itu hanya terjadi di kayu salib karena karya kasih Tuhan ya, yang sifatnya anugerah buat kita. Jadi betul kita harus kembali kepada Tuhan sebagai usaha kita. Kita harus kembali kepada Dia ya untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia ya. Nah, sedikit lagi. Ini hal yang penting, saya mau tutup dengan ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa hati nurani yang murni dan kenapa kemudian dia dikaitkan dengan melihat Tuhan? Ya, ternyata hati nurani yang murni itu adalah platform yang penting ada bagi kita semua karena di sanalah iman bekerja. Ya, kita tahu bahwa nanti kalau anak manusia datang yang dia cari adalah iman, ya. Boleh kita lihat 1 Timotius 1 ayat 18. Ya, ini Paulus katakan sama Timotius, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, ya. Jadi nubuat adalah janji Tuhan, adalah suatu pengharapan yang akan terjadi di depan, ya. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, tetap kita harus berjuang. Nanti perhatikan di sini dikatakan apa? Dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi iman dan hati nurani yang murni itu berjalan bersamaan, ya, berjalan bergandengan. Mereka harus ada sama-sama. Hati nurani yang murni akan melahirkan iman yang kuat. Iman yang kuat tidak mungkin lahir kalau hati nurani kita nggak murni, ya. Bahkan ayat 19-nya bilang begini. Beberapa orang
telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, jadi kita hitung-hitungan sebentar. Ya, waktu hati nurani kita murni, kita mendapatkan iman. Nah, waktu kita menolak hati nurani yang murni itu, ya, kenapa? Karena kalau Alkitab katakan, ya, tipu daya kekayaan, daya tarik dunia, ya, itu seperti semak yang menghimpit dikatakan. Karena kita nggak memandang Tuhan, kita memandang dunia. Ya, waktu kita memandang dunia, maka semua daya tarik itu, ya, kemudian masuk ke dalam hati kita, dan akhirnya usaha kita pindah, gitu ya. Hati nurani kita sudah nggak murni. Nah, waktu hati nurani kita sudah nggak murni dan ada hal-hal lain yang masuk ke dalam hati kita, maka jangan lupa iman kita berkurang. Ya, tapi yang bertambah adalah kekhawatiran, yang bertambah adalah ketakutan, yang bertambah adalah anxiety, yang bertambah kira-kira aku bisa berhasil nggak ya? Usaha apa lagi yang harus aku lakukan? Kayaknya kok sampai cuma begini-begini aja ya? Udah usaha sekian lama kok begini-begini terus ya? Akhirnya akan ada kekhawatiran, akan ada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Ya, dan tanpa terasa bersamaan, ya, iman kita menurun, iman kita menipis, ya. Jadi kita perlu mengerti iman bisa muncul dari hati nurani yang murni. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang iman yang saya maksudkan, ya. Kenapa iman menjadi sangat penting? Iman adalah keputusan kita, tindakan kita, pilihan kita untuk meresponi janji Tuhan, ya. Ini terjemahan bebas tentunya, tapi saya berharap dengan hal ini kita bisa langsung praktek. Kita bangun tidur, apa yang akan kita lakukan? Kita pilih ketakutan, walaupun yang kita takutkan juga nggak ada, nggak kelihatan, belum terjadi apa-apa, ya. Atau kita pilih iman. Waktu kita pilih iman, ya, yang terjadi juga belum seperti yang kita harapkan. Yang terjadi juga belum seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi, ya, waktu kita pilih ketakutan, maka ketakutan itu yang akan menguasai kita, menekan kita, dan membuat kita tidak berdaya, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu kita pilih iman, sama-sama belum ada wujudnya, ya. Tapi iman adalah respon kita terhadap janji Tuhan. Iman adalah penciptaan kita, kesepakatan kita kepada Tuhan di dalam penciptaan janjinya, ya. Dan waktu hari demi hari, sehari demi sehari, kita selalu pilih iman. Kita pilih iman. Aku mau responi Tuhan. Aku tahu janjinya ya dan amin. Aku tahu dia pegang janjinya, dia sanggup dan dia mau pegang janjinya. Maka tanpa terasa, tanpa sadar, kita lihat janjinya terwujud di dalam hidup kita. Iman bisa timbul dari hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni lahir waktu kita memandang Tuhan, waktu kita tinggal di dalam keintiman dengan Dia. Jangan mengira waktu kita beribadah bersama-sama, kita sedang buang-buang waktu. Jangan mengira waktu kita sedang duduk sejenak, ya, kita naikkan satu doa. Kita sedang menyia-nyiakan waktu kita yang berharga. Mungkin engkau orang penting, mungkin engkau orang sibuk, mungkin appointment-mu begitu banyak, mungkin ada target yang harus engkau kejar, ya. Mungkin hatimu syarat dengan aku pengen ketemu sama anak-anak, sama cucu, sama menantu, sama keluarga. Apapun yang engkau hadapi, ya. Waktu engkau menyadari Tuhan bersama-sama dengan engkau. Waktu engkau menyadari Tuhan selalu ada bersamamu. Di situ kemudian engkau bisa mengizinkan Dia meneropong hatimu. Apakah hatimu masih murni hanya untuk menyenangkan hatinya, hanya untuk melakukan kehendaknya? Waktu itu yang terjadi, maka hati kita terjaga dan iman kita bisa terus dilahirkan dan kita
tanpa kita sadari kita sebetulnya sedang berjalan ya menuju penggenapan janji Tuhan. Saya berharap bahwa hal ini bisa langsung dipraktekkan ya, apapun yang kita kerjakan hari ini, besok, hari-hari ke depan, walaupun sangat sulit situasinya ya, ingat janji Tuhan, ingat kebaikannya. Kalau dia lakukan kemarin-kemarin, dia pasti akan lakukan yang lebih besar lagi di hari-hari yang akan datang. Dia telah menolong kita dan dia akan selalu menolong kita. Dia telah menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan, menyatakan kemuliaannya atas kita, dan dia mau melakukannya terus. Ya, bagian kita meresponinya dengan iman, dan iman lahir waktu kita memandang dia, waktu kita percaya kepadanya, waktu kita memilih untuk menjaga hati kita terus dipenuhi kehendaknya.